Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian tanaman jeruk serta pembiakan tanaman jeruk secara generatif dan vegetatif. Penjelasan materi kami akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian tanaman jeruk dan jenis-jenisnya, pembiakan tanaman jeruk secara generatif, dan pembiakan tanaman jeruk secara vegetatif. Sebelum kita masuk di pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya bersama rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Sartika. Saya di sini selaku moderator. Di samping saya ada rekan saya bernama Kiki Rafuli selaku pemateri 1, berikutnya ada Irna selaku pemateri 2, dan berikutnya ada Resti Fadila selaku pemateri 3. Langsung saja, untuk materi pengertian tanaman jeruk dan jenis-jenisnya akan dipaparkan oleh rekan saya Kiki Rafuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura penting yang permintaan pasarnya cukup besar dari tahun ke tahun. Peranan komoditas ini sebagai tanaman hortikultura memegang peran strategis dalam perdagangan produk pertanian, khususnya buah-buahan. Bagi petani jeruk, merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dilihat dari volume ekspor jeruk. Pada tahun 2016 sebanyak 237.920 kg dan naik menjadi 503,487 pada tahun 2017, yakni meningkat sebesar 111,62%. Jeruk merupakan salah satu sumber vitamin C yang sangat baik dalam dan termaksud buah-buahan pelengkap yang utama dalam menunjang nilai gizi bagi konsumen. Hasil dari olahan jeruk, produksi buah dari jeruk mengandung asam askorbat 20-60 mg per 100 ml pada setiap 100 gram jeruk, mengandung energi 28 kcal, lemak 0,1 gram, protein 0,5 gram, dan karbohidrat 7,20 gram, dan vitamin C 200-1000 gram. Di samping itu, kandungan lain yang dimiliki oleh jeruk adalah vitamin A, thiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, biotin, asam folat, inositol, dan tocopherol. Jenis-jenis jeruk ada beberapa jenis, di antaranya yaitu 1. Jeruk lemon, 2. Jeruk purut, 3. Jeruk nipis, 4. Jeruk jerpaya, 5. Jeruk nagami, 6. Jeruk jari Buddha, 7. Jeruk nilan, 8. Jeruk siam, 9. Jeruk mandarin, 10. Jeruk navel, 11. Jeruk limau, 12. Jeruk bali, 13. Jeruk ceprok, 14. Jeruk dekopin, dan terakhir 15. Jeruk manis. Itulah penjelasan tentang pengertian tanaman jeruk dan jenis-jenisnya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi tentang pengertian tanaman jeruk dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, untuk materi pembiakan tanaman jeruk secara generatif akan dipaparkan oleh rekan saya, Irna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiakan tanaman atau perbanyakan tanaman adalah proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau bagian tanaman seperti biji, stek, dan bagian lainnya. Tujuan utama dari pembiakan tanaman adalah untuk mencapai pertambahan jumlah, memelihara sifat penting dari tanaman, dan juga untuk mempertahankan eksistensi jenisnya.
Ada dua cara perbanyakan tanaman, di mana yang pertama, perbanyakan tanaman secara generatif, dan yang kedua, perbanyakan tanaman secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perbanyakan tanaman dan dengan memulai perkawinan antara benang sari dan kepala putik. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan yang dilakukan melalui proses perkawinan atau penyerbukan, yaitu menggunakan biji. Perbanyakan secara generatif melalui biji membutuhkan waktu yang relatif lama. Perkawinan pada bunga jeruk terjadi saat proses menempelnya serbuk sari atau stamen dari benang sari pada kepala putik atau stigma. Ya, itulah penjelasan tentang pembiakan tanaman jeruk secara generatif yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi tentang pembiakan tanaman jeruk secara generatif. Selanjutnya, materi tentang pembiakan tanaman jeruk secara vegetatif yang akan dipaparkan oleh rekan saya bernama Resti Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perbanyakan vegetatif merupakan cara perbanyakan yang disarankan untuk penyediaan bibit tanaman buah. Dengan cara ini akan diperoleh bibit yang memiliki sifat yang sama seperti induknya, dapat berproduksi lebih cepat, dan tanamannya cenderung tumbuh rendah daripada bibit yang berasal dari biji. Perbanyakan secara vegetatif relatif lebih mudah untuk dilakukan bila dibandingkan secara generatif. Kelebihan perbanyakan secara vegetatif antara lain, tanaman baru yang dihasilkan sama dengan tanaman induk, memiliki umur yang seragam, tahan terhadap penyakit, dan dalam waktu yang relatif singkat dapat dihasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Keuntungan perbanyakan secara vegetatif antara lain, keturunan yang didapat mempunyai sifat genetik yang sama dengan induknya, tidak memerlukan peralatan khusus, alat dan teknik yang tinggi kecuali untuk produksi bibit dalam skala besar. Produksi bibit tidak tergantung pada ketersediaan benih atau musim buah, bisa dibuat secara kontinu dengan mudah sehingga dapat diperoleh bibit dalam jumlah yang cukup banyak. Meskipun akar yang dihasilkan dengan cara vegetatif pada umumnya relatif dangkal, kurang beraturan dan melebar, namun lama-kelamaan akan berkembang dengan baik seperti tanaman dari biji. Umumnya, tanaman akan lebih cepat berreproduksi dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari biji. Untuk tanaman jeruk, para petani menganggap perbanyakan vegetatif lebih menguntungkan. Adapun berbagai metode yang dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman jeruk secara vegetatif yaitu yang pertama adalah cangkok. Metode perbanyakan dengan cangkok yaitu dengan cara menumbuhkan akar sebelum batang tanaman jeruk dipotong dan ditanam. Cara ini dianggap efektif karena dapat meminimalisir tingkat kegagalan dalam perbanyakan tanaman. Tanaman baru yang dihasilkan dari metode cangkok akan memiliki sifat yang sama persis seperti induknya. Jika hasilnya ada penyimpangan dari induknya, biasanya ini disebabkan karena adanya mutasi gen. Yang kedua yaitu stek. Stek merupakan perbanyakan tanaman dengan cara menanam atau menumbuhkan salah satu bagian dari tanaman. Bagian tanaman yang dapat ditumbuhkan untuk perbanyakan tanaman antara lain yaitu batang, akar, dan daun. Stek lebih banyak menjadi pilihan petani dalam perbanyakan tanaman karena dikarenakan lebih praktis dalam menggunakannya, mudah dan waktu yang singkat. Namun, kelemahan pada stek jeruk ini adalah perakarannya yang kurang kuat sehingga mudah rebah jika tertiup angin kencang. Yang ketiga yaitu okulasi. Okulasi merupakan jenis teknik perbanyakan tanaman dengan cara menggabungkan dua tanaman sejenis melalui satu mata tempel. Teknik okulasi mempunyai banyak kelebihan, diantaranya dapat diperoleh tanaman dengan produktivitas yang tinggi, tanaman seragam, dan proses penyiapan benih yang singkat.
Namun, teknik okulasi juga mempunyai kelemahan, yaitu tingkat keberhasilan yang rendah. Karena itu, untuk teknik ini dibutuhkan tenaga yang sudah ahli dalam pengokulasian. Yang keempat yaitu grafting. Grafting merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman yang saat ini lebih banyak digemari petani dan penangkar bibit jeruk. Teknik grafting dengan cara menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Grafting akan menghasilkan tanaman yang baru yang mempunyai banyak kelebihan, karena teknik ini menggabungkan dua sifat unggul tanaman yang berbeda. Yang kelima yaitu top working. Top working adalah penyambungan yang dilakukan pada bagian atas tanaman dengan cara memotong cabang atau batang utama. Pada tanaman jeruk, top working sangat potensial dalam upaya peremajaan varietas. Teknik penyambungannya dengan cara menyisipkan entres yang sudah diiris bagian bawahnya ke kulit batang bawah yang sudah dibela sebelumnya. Pada teknik ini juga harus dilakukan penyungkupan dengan menggunakan plastik dan kertas dengan tujuan untuk menghindari penguapan yang tinggi. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pembiakan tanaman jeruk secara vegetatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang pengertian tanaman jeruk dan jenis-jenisnya, serta pembiakan tanaman jeruk secara generatif dan vegetatif. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan membantu masyarakat, khususnya petani yang membudidayakan tanaman jeruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.